Bisa, tapi gini, Tisa dan Aji itu memang tidak boleh pacaran. Ya lo harus bisa terima sekarang, karena yang namanya cinta kan lo gak bakal bisa maksain juga gitu. Aku gak nyangka Kak, aku gak nyangka bakal kayak gini. Hey yo, what's up geng? Kamu lagi Angga Kamareke Dan gue Kau Cinta Karawan. dikatakan putus. Sekarang kita lagi ada di Pantai Barat Gunung Kidul. Kita emang planning itu mau ketemuan sama kliennya kita namanya Aji. Dan kita akan bahas sama-sama kira-kira apa sih inti dari permasalahannya Aji sama Tisa. Hai Aji kan ya? Ya Aji. Halo Cita. Lu kusir Delman. Iya. Keren dong. Ih seru banget. Berarti lo tahu banget Jogja dong ya? Karena kan pasti keliling-keliling gitu kan? Oke, yuk. Ini kita- kudanya lu? Iya. Oke, ya udah deh. Tapi ini beneran serius lu adalah kusir Delman. Ya, ini soalnya kan ayahku di rumah itu lagi sakit. Oke. Jadi aku ngebantuin dia jadi kusir delman. Oke, anak muda seperti lo mau untuk narik delman itu luar biasa, itu keren. Kita ketemu sama lo untuk menanggapi apa yang udah lo kirim ketika kamu putus CV tentang email, ya kan, bener? Nah, di sini yang gua pengen banget untuk tanya sama lo itu adalah, lo bilang sama kita kalau ya ceweknya lo ini sering minta putus sama lo. Nah, Kenapa dia sering bilang gitu? Aku sih kurang tahu, tapi dia selalu aja 3 bulan terakhir ini ngajak putus dengan alasan aku selingkuh. ya pasti yang namanya kecurigaan itu muncul karena ada pemicu. Lo bener nggak pernah macem-macem? Bener nggak pernah macam-macam, sumpah. Gak pernah macam-macamnya apa maksudnya? Nggak pernah selingkuh, nggak pernah genit sama cewek. Aku bener-bener sayang sama pacarku ini. Ya Aku terus kenapa dia bisa bener-bener tiba-tiba cinta. berpikiran kalau lo pernah selingkuh dari dia? Itu menurutku dia cuma ngada-ngada aja, cuman buat alasan aja. Berarti ada yang salah dari ceweknya lu. Terus kenapa sampai sekarang lu masih punya hubungan sama dia? Berarti pada saat dia minta putus, elunya nggak mau atau? Nggak Nggak mau. Jadi aku nggak mau nerima keputusan sepihak. Oke, berarti Itu Dia menurut bisa dia aku menerima selingkuh, tapi aku nggak selingkuh, nggak terima. Oke, terus akhirnya lu ngejalin hubungan lagi dan dia minta putus lagi. Iya, terus seperti itu. Tapi Berarti aku selalu- dianya nggak ngehargai hubungan lu sama dia. Ya kayaknya sih ada yang diketahui sama Tisa, tapi dia masih belum bisa ngomong nih sama Aji. Iya, tapi kalau kata-katanya nggak ngehargain hubungan sih menurut gue terlampau jauh gitu Ya, loh. kalau Di sini emang mungkin dia ada pengen sesuatu yang untuk masih bisa lo mengakhiri omongin. hubungan dengan alasan yang nggak jelas atau dengan tuduhan yang nggak jelas, Nggak ada berarti bukti emang dia loh. nggak ngehargai. Nggak ada Nggak ada bukti. bukti. Kenapa dia sampai nggak bisa untuk ngebuktiin itu? Makanya itu aku kurang tahu, dan aku minta tolong tim Katakan Putus untuk cari tahu kenapa sih kok dia kayak gitu. Enggak, ini aneh nih. Mau gue nggak mau ya cuma denger dari sebelah pihak doang. Oke, Ini nggak, kita gini. denger dari lo dan kita Oke, nggak iya. tahu si ceweknya mikir kayak gimana. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya mengganjal perasaannya Tisa, Buat kita di sini, kita dari tim Katakan Putus, kita juga pengen gitu loh untuk ya lu ketemu langsung sama dia, obrolin ini sama dia. Kita akan ngelihat hasil apa yang lu dapetin pada saat lu ketemu sama dia dan ngobrol sama Ya, dia. aku emang mau coba seperti itu, Mas. Maksudnya? Mau coba bicara ke dia, mau tanyain bener-bener aku tuh salahnya di mana. Aku nggak selingkuh, tapi kenapa kamu kayak gitu terus? nah Aku ya bener-bener udah, ditanyain itu. ya udah harusnya emang lo Oh, nggak melakukan hal selingkuh. itu. Tapi susah lagi ketemu sama dia, dan terakhir kita emang jalan komunikasi. Terakhir komunikasi Kalau tadi hari dia ini dia kemana? tadi terakhir telepon sama aku telepon, jawabnya jutek, cuma jawab di Beringharjo gitu aja. Ya udah kesana Nah aja. ya langsung. udah. Temuin dia, ngomong sama dia dan sampaikan apa yang nggak lu suka dan apa yang lu suka dari dia. Tapi harus kayak ada alasannya juga untuk biar dia nggak Iya. tiba-tiba lu nyusulin dia gitu. Ini loh. sih biasa. Ini kemarin udah lama sih terakhir ketemu, ini ketinggalan. Apa? Sweater Apa dia. tuh? Itu apa? Sweater dia.
Oh, Hah? sweaternya Iya, cewek iya. lo. Iya. Ya Oh, ya udah udah, sekalian bisa jadi jadi aja alasan. jadi alasan ya bener ini jadi alasan Dia untuk lu ketemu sama sering dia. lupa bawa sweater kalau main. Ya udah, dia Oke, kontak-kontakan sama lo kapan tadi pagi? Tadi pagi. Nah, dia masih ada di sana nggak kira-kira? Dia udah siap nih. Apa kita mau jalan tahu dulu? kita lah. Ya mau nggak mau Katanya udah dia datangin belanja. aja. Nggak, Ya, tapi yaudah, yang makanya. paling penting itu adalah lu berani nggak untuk ketemu sama dia dan membicarakan hal ini? Berani. Jadi nggak pakai lama, gue dan Komo langsung aja mengajak Aji naik ke dalam mobil tim Katakan Putus. Apa nanti yang akan lu ngomongin ke dia? Aku bakal jelasin mas ke dia kalau aku itu benar-benar sayang banget sama dia dan aku itu pengen hubungan kita tuh bakal baik-baik lagi kayak dulu lagi. Oke, dan nggak ada dikit-dikit kata putus, dikit-dikit kata putus, ya Nggak kan? ada. Itu semua mungkin karena emang dia nggak percaya sama lu, atau mungkin bisa jadi juga ya ada sesuatu yang pengen dia capai gitu loh. Kenapa dia sampai pengen sering minta putus sama lu? Ya atau lo juga harus introspeksi sama Aku diri jadi pengen sendiri, tahu. jangan jadi denial. Nah, lu harus menyelesaikan ini dan bilang sama dia kalau gue nggak suka kalau lu sering ngomong kalau gue mau putus dari lu gitu. Kenapa? Aku pengen tahu apa penyebab dia itu kok pengen putus sama aku. Soalnya dia juga nggak bisa ngebuktiin kalau aku itu nggak Iya, aku tuh iya itu selingkuh. dia gitu karena emang nggak ada bukti, nggak ada fakta, dia menuduh lu dan dengan gampangnya dia minta putus sama lu, berarti emang dia nggak ngehargain hubungan ini gitu lah. Iya kan? Oke, ini pasar Bring Hajo ya mas. Oke yuk, parkir aja mas, parkir aja langsung. Begitu kita sampai di pasar, kita sebar tim di sana untuk mencari keberadaannya Tisa. Oke, coba kabarin gua emang parkir kita ada di sini atau enggak? Peng mana Peng? Monitor Peng. Oh, di depan lu lima, dekat Brigarjo, tapi dekat di Brigarjo. Oke, yuk targetnya kita di situ sama siapa? Dia sendirian atau gimana? Tahu lima, ini sama teman-teman ini kayaknya lagi pada makan cendol. Oke, Oke, yaudah yuk. oke, Ini oke. kliennya kita bisa nyamperin target di situ atau enggak? Bisa mau ya, kita mau nyamperin lu. Ya udah. Gue bilang sama Haji, omongin Ji, omongin semuanya gitu lah. Oke, kalau lu sayang, lu cinta, lu yakin sama cintanya lu, ya udah perjuangin. Paham nggak? Oke, yuk bentar. Udah, Yang itu ya, tadi mana? biar dia Yang nggak lu ngasih curiga Twitter. juga lo tiba-tiba datang nyamperin dia. Ini Oke. Ya udah, Ya lo udah. bilang alasan lo ketemu lo pengen balikin sweater ini dan lo juga pengen ngobrol sama dia, ya? Yuk. Oke, yuk, dia udah langsung mau ketemu sama target, gua juga langsung turun. Oke, kita juga turun juga. Udah, yuk. Akhirnya di situ kita langsung turun dari mobil, kita coba cari tempat untuk bisa mengintai mereka dari kejauhan. Kalau emang dia benar-benar nggak salah, dia pun juga harus mencoba untuk ngeyakinin pacarnya gitu. Kalau emang gue setia, gue cinta gitu sama lu gitu Ya ya kan? karena gini loh, yang gue lihat sekarang adalah ceweknya itu kayak lagi berusaha untuk mencari-cari masalah sama dia mau. Nah Iya. kenapa? Itu juga pasti ada pemicunya Nah, kan. itu Makanya dia. gue nggak setuju banget kalau kayak seolah-olah ceweknya yang memang Iya, bikin perkara. Nggak bakalan ada perkara kalau kalau memang nggak ada dia pemicu. cari-cari masalah gitu dan dia nggak tahu apa itu dan dia nggak ngasih tahu itu dia kenapa seperti itu, berarti emang dia yang salah, ada yang salah dari dia dong. Nah pada saat Aji nyamperin Tisa, dia lagi nongkrong sama teman-temannya, kita emang ngeliat Tisa. Hey, Sama cintanya datang. kok belum sama dia? Ini loh, aku ngasih sweater. Nih makan dulu nih. dia narik si kliennya kita di situ Yoga, ikutin Yoga, dia narik klien kita dari situ Yoga. Dia kayak malu gitu loh. Ini cuma perasaan gue aja gak sih? Gue ngeliat kayak si pacarnya klien kita ini ngerasa malu disamperin di depan teman-temannya dia. Iya, Tisa ini terlihat kayak dia bener-bener gak nyaman disamperin sama Aji di hadapan teman-temannya. Kamu ngapain kesini? Aku mau ngasih sweater ini aja. Kan kamu selalu bawa sweater kan? Kamu tahu nggak? Di sini banyak orang. Kamu tahu kan? Kamu ngapain sih bawa kayak gini? Emang kenapa sih? Kan aku pacar kamu, wajar lah. Ini panas. Oke Aji. Ya makanya itu panas aku bawain kamu sweater biar kamu kepanasan. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini berubah? Gak banyak. Akhir-akhir ini kamu sering banget ngajak aku putus. Bisa jelasin nggak? Aku nggak selingkuh loh. Loh, kamu jujur deh sekarang. Kenapa kamu berubah kayak gini sekarang? Aku tuh nggak berubah. Aku emang kayak gini. Nggak. Kamu tahu nggak? Nggak, kamu malu berubah. sama temen. Nggak, kamu berubah. Malu kenapa? Karena kamu anak tukang. Lu denger nggak?
Dengar nggak sekarang gitu lah. Berarti ini apa ya? Emang ini penyebabnya gitu loh. Kenapa dia sering minta putus? Jahat nggak gitu loh. Berarti Ya, iya jahat, tapi kan gue gak kira kayak gitu awalnya. Lu sekarang jangan marah-marah ke Iya, gue dong. tapi biar lo juga tahu gitu loh. Ternyata nih cewek itu menganggap cinta itu ya dari materi gitu loh, gengs. Ya ampun. Kan kamu udah tahu kan dari awal kalau aku suka Nilman. Kenapa masalahnya sekarang? Hei, lihat dong. Kamu bilangin kok. Aku nyuruh kamu pergi atau kamu pergi sendiri? Bila ku harus memilih antara hidup dan mati, seperti aku memilih. Nih ya bawa ya. Oke, yuk dia balik lagi aja ke sini. Dia balik lagi ke sini aja. Dia langsung balik ke posisi yang kita dan gua langsung ngasih tahu ke Aji. Enggak, sini. Oke, enggak sini. Oke. Sekarang sini. Lu masih lu nggak nyangka karena emang lu nggak percaya kan sama dia. Iya. Kenapa lu sampai nggak percaya sama dia? Karena dari awal tuh dia udah tahu kalau aku anak Sudirman, tapi kenapa dia jadiin itu alasan, Mas? Ya mungkin dia mencoba untuk menganggap hal itu bukan masalah, tapi lama-kelamaan dia ngerasa kalau ya dia nggak bisa bohong sama dirinya sendiri. Dia emang malu pacaran sama lo. Tapi alasannya itu nggak bisa aku terima. Ya udah bagus kalau lu nggak bisa terima itu semua, berarti karena emang hubungan ini ya udah nggak layak untuk diperjuangkan. Karena dia emang gak tulus sayang dan juga cinta sama Tapi lu. nggak bisa gitu, Mas. Aku emang bener-bener cinta sama dia. Aku Ya, sayang banget tapi sama lo dia, nggak Mas. bisa paksain dong kalau sekarang dia udah kayak gini sama lo. Dia tuh jahat lo tadi sama lo. Kalau dia emang masih kayak gini ya udah lo tinggalin aja. Berarti memang dia mau putus sama lo dan berarti memang dia udah nggak tertarik lagi, udah nggak sayang lagi sama lo. Buat apa lo perjuangin? Sorry, bukannya gue ngompor-ngomporin lo, tapi itu cewek emang gak pantas buat lo karena lo punya ketulusan untuk mencintai dia, sedangkan dia ngelihat lo dari segi materi. Nggak, aku nggak peduli, Mas. Aku masih percaya sama dia. Dia masih sayang aku. Masih Meskipun percaya dari emang mana? dia Tadi malu udah untuk bilang. pacaran sama Iya, lo. tapi dia sayang sama aku. Lu Aku tahu percaya. dari mana kalau lu yakin dari mana kalau dia sayang sama Aku yakin. Yakin, Mas. Seyakin apa lu kalau emang dia benar-benar sayang dan juga cinta sama lu? Aku bisa buktiin, Mas. Kalau dia tuh masih sayang sama aku. Kenapa lu yakin banget, Ji? Seberapa besar cinta dan sayangnya lu sampai lu seyakin ini? Mas, sama Mbak itu nggak tahu apa-apa tentang dia. Aku yang tahu, Mas. Terserah lu. Jadi Terserah lu, brother. Di sini kan lu ngadu sama kita, kenapa dia sering minta putus sama lu, dan kita udah ngebantuin lu untuk ngedapetin jawaban itu, dan jawaban itu adalah karena dia malu pacaran sama lu karena lu ada anak supir delman. Iya. Tapi gua nggak ngerti dan gua nggak paham karena lu sangat yakin banget kalau dia cinta sama lu. Ya udah terserah lu. Kalau lu masih mau untuk memperjuangkan ini ya udah. aku masih ada satu lagi. Aku bakal buktiin kalau aku masih bisa perjuangin dia. Aku bisa balikin hubungan ini lagi seperti semula. Tapi lu udah siap untuk kecewa lagi dan sakit hati lagi dan patah hati lagi. Siap 1000 kali pun. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang Di saat lo terus-menerus berjuang, ada satu titik di mana lo juga harus bisa menyadari kekalahan lo dan lo harus bisa menerima hal itu. Lo harus tahu kapan saatnya lo berjuang dan kapan saatnya lo menyerah. Ya terus sekarang dari lo maunya gimana? Lo mau ngelakuin apa buat pacar lo itu yang mungkin juga udah gak ngehargain hubungan ini lagi kayak yang kamu bilang? Jadi gini, kebetulan juga besok itu adalah memperingati setahunku jadian sama dia. Dan aku bakal ngasih dia sebuah kejutan, momen, dan aku yakin dan aku akan berusaha di momen besok itu aku bakal balikkan semua lagi sama dia. Gua bantuin lo. Kita bantuin lo. Dan kita berharap semoga aja apa yang lo lakuin besok bisa memperbaiki semua. Gengs, kita udah ada di sebuah kafe hari ini dan kita udah dapat kabar dari Aji kalau memang di kafe ini dia akan ngerayain anniversary hubungan dia sama Tisa. Brother, Mas,
Mbak. Ya ampun lo beda banget hari ini sama Ganteng gue. banget lo. Oke, ganteng banget lo. Gue Prepare sampai banget. ngenalin Iya, lo buat kayak. acara penting, Gue Mas. pikir Johnny Depp loh. Johnny Depp ya. Tunggu bentar. Ini lo bawa apa sekarang? Gue boleh tahu nggak? Kok gue deg-degan ngelihatnya? Aku udah nyiapin hadiah buat Tisa. Oke, apa itu? Oke. Boleh lihat nggak? Coba. Ini lo kasih ke Tisa meskipun kemarin dia udah bersikap kayak gitu sama lo. Iya, aku bakal lakuin apa aja buat Tisa bahagia. Ini apa nih bapak-bapak yang di belakang? Ini aku udah minta bapak ini untuk ngiringin saat aku nanti makan sama dia di situ. Oke, jadi maksudnya jadi ini lo yang bapak-bapak ini emang lo yang apa? Yang nyediain atau yang nyiapin semua? Iya. Gue bilang Ji, lo emang keren. Lo emang cinta banget sama dia. Dan semoga aja dianya ini tahu akan gedenya cintanya lo sama dia. Oke, boleh tahu lo menyiapkan ini udah berapa lama? Kan Mas udah tahu kan, aku itu kerja delman. Oke. Kusir delman aku. Nah aku setiap kusir delman, aku ngusir, aku dapat uang kan. Aku tabung itu sebagian uang, sebagian buat makan, sebagian buat ini semua. Berarti lo emang udah ngerencanain ini dari awal banget. Dari kan? awal, bener-bener awal, aku pingin bener-bener ngebuat Tisa bahagia sama aku, nyaman sama aku. Gue bilang udah kita sekarang akan ngeliatin lo di salah satu sudut dari restoran ini dan good luck for you. Oke, yuk yoga, monitor yoga. Oke, yuk standby di posisi masing-masing ya, standby ya. Kita memantau mereka dari kejauhan dan ya kita nunggu kedatangannya Tisa. Oke, yuk target kita udah datang yuk, yoga. Target kita udah datang yoga. Oke, yuk standby di posisi masing-masing ya, standby ya. Kita memantau mereka dari kejauhan dan ya kita nunggu kedatangannya Tisa. Oke, yuk target kita udah datang yuk, yoga. Target kita udah datang yoga. Di situ dia datang, tapi ya ekspresinya sama sekali nggak menunjukkan rasa bahagia atau kayak seneng dan kaget atau excited atau apa tuh nggak sama sekali. Oke, yuk dia udah masuk ke ruangan itu yang di kamera yang ada di ruangan itu udah roll di situ yoga. Aman mo. Ya. Aku juga punya bunga ini buat kamu. Nah, tapinya biasa banget gitu. Lo gak akan pernah mungkin ya lo gak akan pernah lagi untuk ngedapetin cinta kayak gini. Jangan sia-siain. Aku juga udah pesen minuman loh. Buat kamu. Nih. Tisa woles banget, nyantai banget, gengs. Lo punya hati atau enggak sih? Coba. Enak loh. Coba dulu dong. Yaudah. Gimana menurut kamu? Suka nggak? Lumayan. Ada perubahan. Ini buat kamu loh semuanya. Aku nyiapin ini. Di situ pada saat Aji menjelaskan bahwa ini adalah surprise yang udah dia siapin matang-matang buat Tisa, Tisa pun tetap nggak bergeming. Ini ada cowok yang cinta sama lo, terus lo sia-siain gitu aja gitu. By the way,
Selamat setahun kejadian ya. 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 Udah gak cinta lagi sama kamu. Aku nggak percaya. Tapi kamu harus percaya. Tapi aku sayang banget sama kamu. Tapi aku gak sayang sama kamu. Itu masalahnya. Kenapa jahat banget gitu sih, Mo? Ini cowok yang udah cinta banget sama dia kali. Udah sampai bikin kayak gini segala. Lu punya hati atau enggak sih? Gemes banget sih, gengs. Apalagi setelah di situ kelihatan kalau ya ternyata Tisa ini nggak mengapresiasi Aji. Aku mau gak sayang dan cinta sama kamu. Apa perlu aku ngulang lagi? Tapi aku sayang banget sama kamu. Aku udah ada janji sama seseorang. Kau mau kemana? Seenggaknya kita ngerayain momen bahagia ini bareng-bareng. Aku udah nyiapin ini semua buat kita. Jalan segini. Itu siapa tuh cowok yang datang? Itu siapa? Yoga, monitor yoga. Nah, kamu mau kemana? Hei, bisa? Gue jadi kesel gitu, gue nyesel banget. Gue udah dukung cewek ini, gue nyesel banget. Sumpah, boleh gak sih gue mulai sekarang? Boleh gak sih gue pakai depan mobil Kita langsung? samperin kliennya kita samperin kliennya kita. Gue sebel banget liatnya. Dia punya ketulusan yang besar, dia punya cinta yang besar, dia punya sayang yang besar, tapi ternyata oke, tadi kita udah lihat. Lu udah berusaha, lu udah ngelakuin semuanya, dan lu juga udah dapetin jawabannya. Ya lo harus bisa terima sekarang. Karena yang namanya cinta kan lo gak bakal bisa maksain juga gitu. Aku nggak nyangka, Kak. Aku nggak nyangka bakal kayak gini. Tolonglah bukakan cinta dan kasih. Ya semua orang juga nggak nyangka, kita pun juga nggak nyangka. Lu udah nyiapin semuanya di sini, lu udah pakai uang tabungan dari kerjanya lu juga selama ini. Tapi sayang, ternyata emang dia bukanlah orang yang tepat untuk mendapatkan ini semua. Oke, yang penting adalah lu sangat mempunyai ketulusan untuk mencintai dia. Ya. Sebenarnya kan lo udah ngomong juga kan sama dia secara langsung. Dan dia tahu kalau lo memang niatannya baik dari awal. Lo gak ada masalah-masalah lain. Dan lo emang sayang banget sama dia. Ya ini it's her loss. Ya udah sekarang pasti dia yang nyesel karena dia udah ngelepasin cowok sebaik lo. Dan yang namanya cinta itu memang sometimes gak adil. Terkadang lo harus jatuh cinta sama orang yang salah, tapi nggak apa-apa karena itu adalah bagian dari pembelajaran lo. Kemarin tadi gue ngomong sama lu, kalau lu yakin sama cintanya lu percaya sama cintanya lu, perjuangkan. Tapi kalau menurut gue sekarang, stop. Lu harus merelakan, lu harus ikhlas karena emang dia bukan punya lu. Udahlah, kan tadi gue bilang sekarang yang nyesel tuh pasti dia. Iya sekarang berdiri lu. Lu udah ngelakuin semuanya, brother. Dan sekarang waktunya untuk lu juga bangkit. Lu juga sayang sama diri lu sendiri. Lu juga sayang sama masa depannya lu. Lakukan sesuatu di sini. Lo sudah melakukan hal yang benar. Jangan lo jadikan pengalaman lo hari ini sebagai sesuatu yang nantinya malah bikin lo trauma. Lo gak bisa kayak gini. Kalau kayak gini lo jahat sama diri lo sendiri. Kalau emang bukan dia jodoh lo dan jodoh lo lagi nemuin lo gimana? Lo harus bisa ikhlasin. Kalau emang dia gak mau ngelanjutin lagi, lo gak bisa maksa. Tapi aku nggak bisa ngambil keputusan sekarang. Segitu besarnya cintanya lu sama dia, segitu Ya, pengennya lu menjadi hubungan sama dia. Aku keputusan yang salah, Kak. Nggak mau. Lu gak ada salah sedikit pun lagi di sini gitu loh. Yang salah itu adalah karena lu emang gak berani untuk ngambil keputusan.
Ya karena aku percaya kalau perjuangan gak akan sia-sia. Ya udah terserah lu, brother. Oke. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu? Dia dihukum sama perasaannya sendiri, guys. Dia dihukum sama cintanya yang terlalu besar sama Tisa. Nih anterin dia balik dulu deh, Dio. Oke, yuk anterin dia balik dulu. Nanti kabarin kita. Setelah lu bisa tenang, lu bisa berpikir, lu bisa untuk mengambil keputusan, call me. Udah berarti ini Oke, gimana nih, udah. Ya ini di luar dari ekspektasi kita gitu, dugaan kita juga gitu. Kalau ternyata emang ya ceweknya emang udah gak mau lagi sama dia gitu. Apapun itu alasannya, itu adalah hak ceweknya. Kita pun juga gak bisa untuk menghakimi dia. Kita pun juga gak bisa untuk ya bilang tentang apapun itu buat si ceweknya, karena emang ceweknya yang menentukan, ceweknya yang memilih, ceweknya juga yang ngejain hubungan Dan ini. yang jelas cewek itu bakal nyesel banget karena dia udah ngelepasin cowok sebaik lain kita. Nah itu dia, jadi sekarang udah kita coba dulu, tunggu kabar dari dia sampai dia bisa menenangkan diri, sampai dia bisa tahu apa yang akan dia lakuin, dan kita akan menuntaskan masalah ini. Sekarang kita siap-siap buat balik ke base camp dulu. Nah, pada saat kita mau menuju ke mobil yang kita ngelihat kalau Tisa ternyata masih ada di parkiran kafe itu. Kamu tahu kan? Aku sayang banget sama dia. Aku ngerasa tega sama Aji. Terus? Gini, udah, kamu tenang aja. Kamu tenang. Kita selesaiin ini, ya. Kita selesaiin ini, jalan yuk. Tante pulang, kita selesaiin di rumah, ya. Aku sahabat kamu udah lama loh. Berarti dia ada cinta dong sama kliennya kita. Iya, dan berarti cowok ini juga cuma settingan dia doang gitu. Karena tadi cowok ini bilang kalau dia udah lama jadi temennya Tisa. Ini tuh kenapa sih sebenarnya? Oke, yuk lepasin aja dulu. Nggak, berarti ini ada sesuatu juga yang bikin si cewek ini ngelakuin hal seperti itu sama kliennya kita. Iya, pasti. Dan ini harus kita konfirmasi ke kliennya kita. Karena gua ngerasa gitu loh. Ya dengan apa yang dia omongin tadi, dia terpaksa untuk ngelakuin itu semua. Dia terpaksa untuk ngomongin itu semua. Iya kan? Kita penasaran banget dong, gengs. Tadi cewek ini udah jahat banget sama Aji. Tapi sekarang kenapa malah dia yang nangis-nangis? Kenapa dia kayak nggak punya pilihan sama sekali selain untuk mutusin Aji? Akhirnya di situ kita balik ke base camp kita untuk membicarakan hal ini, dan ini emang harus untuk kita konfirmasi sama Aji. Aji harus tahu tentang fakta ini. Gengs, di hari ketiga ini tim katakan putus. Menuju ke rumahnya Aji. Oke, yuk gengs, karena emang ya ada tanda-tanya besar ya gitu dari apa yang udah kita temuin kemarin gitu. Kenapa sih cewek ini bilang dia nyesel banget dan dia nggak sampai hati untuk ngelakuin ini semua gitu loh. Berarti emang dia terpaksa untuk ngelakuin apa yang kita dapetin kemarin, ya kan? Tapi kita juga masih belum tahu kenapa sebenarnya dia terpaksa, apa pemicunya, dan apa yang bikin dia ya harus putus sama Aji. Kalau emang nggak ada alasan apa-apa, kenapa dia harus pisah? Ya, kita tahu kalau Aji emang masih belum bisa untuk memutuskan apa yang harus dia lakuin, karena dia sangat besar banget cintanya sama si Tisa ini gitu loh. Oke, ya semoga aja dari apa diskusi kita nanti ini bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu loh. Bisa untuk mencari jalan keluar yang baik untuk mereka berdua gitu loh. Apakah emang hubungannya akan terus atau enggak, ya semuanya balik lagi ke mereka berdua. Tapi kita pegang untuk meluruskan kesalahpahaman yang ada di sini. Tapi pada saat kita sampai di rumahnya si Aji, ternyata Aji nggak ada, yang ada adalah bokapnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Oh iya. Halo Pak, kita dari Trans TV, dari Katakan Putus, saya Komu Riki. Oh iya. Mau ke Aji ya? Mau nyari Aji? Iya, Oh, kita iya. emang sudah ketemuan sama Aji kemarin. Ya, sebenarnya panjang lah ceritanya. Oh gitu ya. Dan kita datang ke sini untuk ketemu lagi sama Aji karena emang susah untuk kita ngehubungin Aji. Nah gini, Aji itu kan sekarang lagi narik delman. Oh iya, kita tahu berarti dia lagi. Bapak sakit?
saya itu kan agak sakit gitu, jadi dia gantiin saya gitu. Ya udah, berarti Aji ada di kemarin ya, teman kita ada yang kemarin dong. Iya. Ya udah, berarti mungkin kita akan ke sana aja lah. Tapi pada saat gue dan Komo pamit untuk nyamperin Aji langsung, Bokapnya nahanin kita dan ngajakin kita untuk ngobrol di situ. Sebenarnya gini loh Pak, kita kan dari Jakarta. Oh iya. Aji itu minta tolong sama ini, kita perlu dari tingkat administrasi. Ini semua berhubungan dengan hubungan Aji dengan Tisa. Gitu, Aji emang ngelapor sama kita karena akhir-akhir ini dia ngerasa Tisa kok sering banget untuk bilang putus sama dia gitu. Bapak tahu Tisa? Tisa. Ya pacarnya Aji gitu loh Pak. Tisa pernah diajak ketemu Bapak. Saya tahu itu, tapi gini, Tisa dan Aji itu memang tidak boleh pacaran. Maksudnya Bapak ngelarang Aji untuk pacaran sama Tisa. Kenapa Pak? Sebentar ya, saya jelaskan, tapi saya mau mengambil sesuatu. Ya, sebentar ya. Dan di saat gue sama Komo lagi nunggu-nunggu di depan rumahnya Aji, tiba-tiba kita ngeliat Bapaknya udah. soalnya kalau misalnya Maksudnya Bapak ngelarang Aji untuk pacaran sama Tisa. Kenapa Pak? Sebentar ya, saya jelaskan, tapi saya mau mengambil sesuatu. Ya, sebentar ya. Dan di saat gue sama Komo lagi nunggu-nunggu di depan rumahnya Aji, tiba-tiba kita ngeliat Bapaknya udah. soalnya kalau misalnya Halo. Tisa. Halo, Tisa. Bentar. Sorry, sebentar. Kita ngobrol dulu di situ, boleh? Ini ada warga nggak enak, kita ngobrol di sini bisa? Boleh ya, sebentar aja. Tisa, sebentar Tisa. Ini emang kita ada kamera. Tisa, sebentar aja kita mau ngomong. Kita juga pengen untuk minta klarifikasi sama lu langsung soal Aji. Kita yang ngebantuin Aji kemarin pada saat ya dia bikin surprise anniversary hubungan lu sama dia yang ke 1 tahun. Tisa, kenapa lu kemarin nangis? Lu kemarin nangis, kita tahu lu nangis. Sebentar. Nggak, ya emang bukan urusan kita. Cuma sekarang kita tuh udah mau bantuin Aji di sini. Oke, kita sebentar aja untuk ketemu. Nggak, sebentar aja. Oke. Aku mau cerita. Cuman kameranya bisa dinonaktifkan nggak? Setelah kita bikin kesepakatan, kita langsung aja balik masuk lagi ke rumahnya Aji. Dan pada saat kita balik ke rumahnya Aji, ayahnya Aji pun udah nungguin di situ dengan kayak ya berkas-berkas, foto-foto yang awalnya gue sama Komo juga nggak tahu buat apa. Sampai akhirnya di situ mereka berdua menjelaskan suatu fakta yang menyadarkan gue sama Komo. Udah biarin mereka aja. Gue yakin mereka bisa untuk nyelesain masalah ini. Kita mau ada apa? Udah enggak. Nggak bisa diceritain gitu aja. Biar ini urusannya mereka soalnya. Enggak gini aja. Ini nantinya semuanya akan dijawab. Tapi kita juga hargain mereka. Kita hargain mereka juga. Gitu, kita nggak bisa juga untuk ya nggak expose mereka. Gitu, biarin aja mereka yang nyelesain masalah ini. Kita ikutin dari belakang aja. Oke. Ya, siapin kamera. Ya. Kita akan susulin Aji ke tempat dia mangkal. Dan ya kita akan berharap mudah-mudahan aja Aji bisa menerima fakta yang nanti disampaikan sama Tisa dan juga bapaknya. Bahkan sampai di sana pun kita juga hanya mengintai dari kejauhan, kita sama sekali nggak mengintervensi. Aji. Aku pengen ngomongin sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Kok nangis? Duduk dulu, Pak. Kenapa? Ya, bilang. Tapi kamu harus dengerin aku. Iya. Karena aku kali ini gak bohong sama kamu. Kenapa selama ini aku nutupin? Aku nyesel. Aku nyesel karena aku masih sayang sama kamu. Aku bilang sayang sama kamu. Ada alasan kenapa aku kayak
alasannya? Kamu sama aku Hah? kakak adik. Ya gimana gitu loh, ya kita tahu gimana besarnya cintanya si kliennya kita ini ke ceweknya gitu loh, tapi ya ini adalah kenyataannya gitu loh, dan dia emang harus bisa menghadapi ini dan juga harus bisa untuk mengikhlaskan ini gitu. Nggak, kamu bercanda. Nggak bercanda. Enggak kamu bercanda. Aku kali ini gak bercanda. Kamu bohong. Nggak, kamu bohong. Please dengerin aku. Nggak. Udah. Aku gak mungkin bohong sama kamu, Aji. Kalau kamu yang ingin pisah, kamu langsung pergi aja, nggak usah kayak gini caranya. Aku udah mulai ikhlas. Dengerin dulu. Oke. Bapak adalah bapakku. Dan bapak kamu juga. Bohong. Itu masalah. Bohong. Enggak, aku nggak Bohong. Aku gak bohong. Kamu buat cerita. Pertama ngomong aku selingkuh. Kedua alasan aku anakku si Delman. Sekarang adik kakak. Bohong semua. Bohong tau nggak? Tapi dia mencoba untuk ngelak, guys. Dia masih gak mau percaya, aku kenapa gak mau percaya juga Dia gitu. nggak percaya karena dia terlalu disakitin sayang. juga. Karena dia terlalu cinta sama kisah ini. Tapi gak bisa kayak gini, bohong amat. Aduh, gue gak tau lagi, gue gak mau nonton, gue gak mau lihat. Kalau mau pergi caranya nggak kayak gini, pergi aja. Oke, yuk, orang tuanya udah masuk di situ, nggak apa-apa. Bapak udah denger kan yang jelasin dia? Dia bohong kan, Pak? Iya kan? Bapak nggak bisa. Bisa bohong kan? Tidak, Lisa tidak bohong. Enggak. Nggak percaya. Ayo, Kalau Pak. Bapak bela Lisa, aku juga nggak percaya sama Bapak. Nggak bisa. Bapak mau bicara Udah ya? semua bohong, semua bohong Aji, semua udah. Aji, Bapak mau bicara ya? Ayo duduk lah. Nggak mau. Ngamuk loh dia sama bapaknya. Dia marah sama bapaknya itu, dan dia tetap bilang sama bapaknya, aku nggak percaya, Pak. Apa yang dikatakan Lisa itu benar? Nggak bener, Pak. Bapak nggak bener pacarnya kayak gini, Pak. Sama aja Bapak jahat kayak gini. Jadi cuma cewek yang banyak alasan, cewek yang pembohong. Lisa nggak salah, Haji. Lah, duduklah. Bapak mau bicara sebentar saja. Bapak nggak bisa ngebuktiin apa-apa. Dia nggak bisa ngebuktiin apa-apa. Nggak ada bukti terus-terusan bohongin Haji. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Tapi ini ya semoga aja bapaknya juga bisa untuk ngertiin dia gitu loh. Mencoba untuk pahami dia juga kalau ini adalah posisi yang sulit juga buat dia, dan ini adalah kenyataan yang mungkin sebenarnya nggak diharapin sama dia gitu. Bapaknya juga udah ngerasa bersalah banget. Udah terima aja. Kita pun juga nggak bisa untuk membantu. Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim. Semua yang pembohong di sini. Kamu lihat Haji ini apa? Ini fotomu dan Lisa ketika kecil. Semoga aja bapaknya juga bisa untuk ngertiin dia gitu loh. Mencoba untuk pahami dia juga kalau ini adalah posisi yang sulit juga buat dia, dan ini adalah kenyataan yang mungkin sebenarnya nggak diharapin sama dia gitu. Bapaknya juga udah ngerasa bersalah banget. Udah terima aja. Kita pun juga nggak bisa untuk membantu. Ya Wahab,
Ya Roza, ya Fata, ya Alim. Semuanya pembohong di sini. Kamu lihat aja ini apa? Ini fotomu dan Tisa ketika kecil. Ya, tapi ini udah bapaknya langsung yang ngomong, masa dia nggak mau dengerin juga gitu loh. Oke lah emang bapaknya salah, tapi sekarang situasinya udah kayak gini, mau diapain lagi, mau? Ya mungkin karena emang dia telat untuk tahu ini semua gitu loh. Tapi ya meskipun itu telat di awal gitu, tetap aja ini adalah kebenarannya, ini adalah faktanya. Enggak, ini bohong, Pak. Kenapa kamu tidak percaya sama Bapak? Nah, ini bohong, Selama Pak. ini kan Bapak tidak pernah bohong sama kamu. Ini bohong, nggak benar, Pak, nggak benar. Bapak yang salah, jadi Bapak minta maaf kalau itu. Bisa, Bapak juga minta maaf sama kamu ya. Sayang. Bapak yang salah. Pak, maafin aja, Pak. Nangis dalam hatiku. Maaf ya, ini semua salah Bapak. Bapak yang salah. Ya udah, mau gimana gitu? Ya seberapapun kita akan ngebantuin dia, apapun itu yang akan kita lakuin buat dia, ya tetap aja hubungan ini nggak akan bisa untuk lanjut gitu, karena emang mereka adalah saudara. Ya intinya secinta apapun sama seseorang, kalau emang bukan itu takdirnya, kita nggak akan pernah bisa ngelawan takdir. Ya itu dia gitu lah. Ya kadang gengs gitu lah. Ya kita pun juga harus bisa menerima gitu lah, tentang sebuah cinta gitu. Dengan kadang dalam situasi dan posisi tertentu kita harus bisa untuk mengikhlaskan cinta yang selama ini kita perjuangkan. Dan untuk itu menurut gue kunci juga dengan kamu terus kasus ini selesai, gue kamu dicabut. Gue mau cerita pamit.